Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, hari ini kita kembali masuk di kelas MK Ulumul Hadis yang alhamdulillah hingga saat ini kelas HSA sudah memasuki pertemuan ke-14. Itu artinya pertemuan 14 berdasarkan RPS merupakan pertemuan terakhir sebelum nanti kalian pada tanggal 20 berapa? 21 ya. Kalau tidak salah, ya. 21 Juni akan melaksanakan ujian akhir semester. Seperti yang sudah saya sampaikan tempo hari. Berarti ini pertemuan terakhir dan saya ingatkan waktu sudah dekat dan tidak lama lagi kalian akan melaksanakan ujian akhir. Saya harapkan tetap semangat dan nanti di ujung perkuliahan kita akan sedikit tabarukan, tawassulan untuk menutup perkuliahan ini dengan sedikit membaca surat Fatihah ya. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan sampaikan bahwa absensi hanya akan saya bagikan di Zoom meeting saja. Dan tidak saya bagikan di GCR untuk mengantisipasi adanya mahasiswa yang tidak ada di Zoom ini mengabsen. Jadi absen hanya saya khususkan kepada mahasiswa yang hadir saja di Zoom meeting. Maka dari itu saya akan kirimkan link absensinya di meeting chat yang ada di Zoom meeting. Nanti silakan saya share dan silakan kalian isi ya. Nih sudah, silakan diisi ya. Silakan sudah saya bagi banyak nih. Oke, silakan kalian isi ya. Silakan diisi. Kalau ada kendala Pak, saya belum dapat linknya, laporan. Silakan laporan terlebih dahulu. Atau ada kendala Pak, saya kok nggak bisa. Silakan laporan. Oke ya, jelas ya. Sudah ada satu orang masuk nih, silakan 3 dan seterusnya. Oke. Dan saya akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan materi kita kali ini, pertemuan ke-14, materi ke-11, yaitu materi tentang Inkarus Sunnah. Inkarus Sunnah. Oke, saya share dulu ya modulnya. Sebentar. Oke. Nah, ini dia. Salah.
Ini dia ya materi kita kali ini, yaitu tentang ingkarus sunnah. Bahan kajiannya ada berapa? Ada dua. Pertama, pengertian ingkarus sunnah. Dan yang kedua adalah sejarah, argumentasi, dan bantahan ulama. Oke, kita lihat dulu pengertiannya. Pengertian ingkarus sunnah itu adalah orang atau kelompok yang tidak mengakui akan keberadaan sunnah atau mengingkari keberadaan sunnah atau hadis sebagai sumber hukum atau sumber ajaran dalam Islam. Jadi inilah yang disebut dengan ingkarus sunnah. Orang atau kelompok yang mencoba untuk menafikan atau meniadakan keberadaan sunnah sebagai sumber ajaran Islam nomor 2 setelah Al-Quran. Oh ada Pak, oh ada. Memang ada kelompok-kelompok yang secara khusus mereka menolak, bahkan mengesampingkan pentingnya pemahaman terhadap As-Sunnah. Sedangkan Imam Syafi'i mengistilahkan ingkarus sunnah ialah at-taifatu allati raddat al-akhbaro, yaitu gerombolan atau kelompok-kelompok yang secara tegas menolak hadis. Itu Imam Syafi'i mengistilahkan ingkarus sunnah. Nah, bagaimana macam-macam dari aliran ingkar sunnah? Ternyata ada macam-macamnya aliran ingkar sunnah ini. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Mari kita jelaskan terlebih dahulu. Kelompok pertama dari macam-macam ingkar sunnah itu adalah orang atau mereka yang menolak hadis secara utuh, secara keseluruhan. Artinya apa? Tidak ada batasan. Pokoknya semua hadis, semua sunnah, semua ajaran-ajaran Rasul mereka tolak. Mereka nafikan, mereka tiadakan. Dan tidak diterima secara utuh. Sedangkan yang kedua, ini mulai ada pengecualiannya. Mereka menolak hadis yang tidak ada sandarannya dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada ajaran atau ketentuan Rasul yang mengatur tentang sesuatu, tetapi itu tidak ada dukungan dalam Al-Quran, maka hadis itu ditolak. Tapi jika mereka melihat apa yang Rasulullah SAW perintahkan atau ajarkan, itu ada di dalam Al-Quran, maka mereka mendukungnya. Misalnya perintah sholat, itu ada ya, aqimus sholata wa atuz zakata, ada perintahnya dalam Al-Quran. Maka ajaran Rasul tentang sholat mereka ikuti. Tetapi jika mereka melihat Rasulullah membuat aturan baru yang tidak ada aturannya dalam Al-Quran, itu mereka tegaskan tidak bisa diterima. Mereka tolak ajaran Rasul seperti itu. Misalnya, waktu dulu kita di pertemuan ketiga pernah membahas fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Mereka akan menolak jika fungsi hadisnya sebagai bayanu tasyri' atau menjelaskan hadis yang berfungsi untuk menentukan hukum baru yang tidak ada aturannya dalam Al-Quran. Misalnya hukum membayar zakat fitrah. Mereka tolak itu. Karena apa? Tidak ada aturannya dalam Al-Quran. Tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran. Nah, ini kelompok yang macam-macam yang kedua dari golongan ingkarus sunnah. Dan yang ketiga adalah mereka menolak hadis ahad. Yang mereka tolak hanya hadis ahad. Tetapi hadis mutawatir mereka terima. Jadi itulah 3 kelompok yang masuk ke dalam kategori golongan ingkar sunnah. Pertama, ditolak secara utuh, secara mutlak, secara keseluruhan. Kedua, hanya menolak hadis yang tidak ada ajarannya dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, mereka menolak hadis dengan kategori ahad, tetapi mereka menerima hadis dengan kategori mutawatir. Jadi itu ya macam-macamnya. Berikutnya argumentasi golongan ingkar sunnah.
Dan berikut juga sekaligus bantahannya. Jadi nanti akan saya jelaskan apa saja argumentasi yang mereka gunakan, mereka kelompok ingkar sunnah gunakan, lalu bagaimana juga bantahan yang dilakukan oleh para ulama terhadap argumentasi golongan ingkar sunnah ini. Nah, argumentasi mereka itu ada dua. Pertama, argumentasi secara nakli dan argumentasi secara akli. Secara nakli itu apa? Ya ada sandaran hukumnya di dalam nas yang ada. Sedangkan argumentasi akli itu adalah apa yang mereka gunakan secara rasional, secara akal sehat dan logikanya. Baik, kita bahas dulu yang pertama. Alasan naklinya bagaimana? Argumentasi naklinya apa? Yang pertama adalah argumentasi Al-Quran. Mereka mendasarkan pandangan mereka terhadap penolakan terhadap hadis. Itu dasarnya adalah surat Al-Quran. Pertama, Al-An'am ayat 38. Yang berbunyi, ma farratna fil kitabi min syai'in. Telah tiada kami alpakan atau lupakan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Tidak kami lupakan. Artinya apa? Ada semuanya di dalam Al-Quran. Nah, menurut kelompok ingkar sunnah, ayat ini disimpulkan sebagai dasar argumentasi mereka bahwa sunnah tidak dibutuhkan lagi karena pada dasarnya Al-Quran telah cukup memberikan penjelasan tentang segala sesuatu bagi umat Islam. Jadi sudah cukup. Ngapain bicara hadis? Kalau ternyata Al-Quran sudah menjelaskan secara utuh, secara lengkap. Jadi karena lengkapnya Al-Quran, karena sudah komprehensifnya isi di dalam Al-Quran, maka tidak dibutuhkan lagi fungsi dan kehadiran hadis. Ini argumentasi mereka yang pertama. Tetapi oleh ulama dibantah. Bantahannya bagaimana? Ternyata ulama membantah dengan surat yang lain. Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sampaikan kepadamu, ambillah. Fakhudhuhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul larang bagi kalian, fantahu, maka hindarilah. Jadi ayat ini secara tegas memberikan porsi yang besar terhadap keberadaan sunnah atau keberadaan hadis yang terwakili oleh peran seorang Rasul, bahwa tidak ada satupun orang yang mampu memberikan penjelasan kecuali keberadaan Rasul itu sendiri. Artinya apa? Hadis sangat relevan untuk menjadi bayanut tafsir atau mungkin bayanut takrir, penjelasan dan penegasan terhadap isi dan kandungan di dalam Al-Quran. Jadi kalau Rasul sampaikan, lakukan, maka ambil, kerjakan, jangan ditunda-tunda, jangan dihalang-halangi, kerjakan, karena itu perintah Rasul. Dan sebaliknya kalau Rasul larang, Rasul cegah, maka hindari apa yang Rasul sampaikan. Nah, itu bantahan para ulama terhadap argumentasi golongan ingkar sunnah terhadap ayat tadi itu ayat apa tadi? Surat Al-An'am 38. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah alasan golongan ingkar sunnah adalah ketika mereka memaknai surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk tibyanan, menjelaskan likulli syai'in, segala sesuatu, segala hal. Jadi menurut mereka ayat ini dianggap sebagai penguat fakta bahwa Al-Quran sesungguhnya tidak lagi membutuhkan sunnah sebagai penjelasan. Lalu bagaimana bantahan para ulama? Argumen ini kemudian dibantah oleh Imam Syafi'i
yang menjelaskan bahwa ayat ini sesungguhnya menjelaskan tentang satu, adanya berbagai kewajiban dan larangan. Kedua, adanya kewajiban tertentu yang bersifat umum yang penjelasan teknisnya dilakukan oleh hadis. Dan yang ketiga, perintah Allah untuk melakukan ijtihad dalam bidang hukum. Artinya, ayat ini bukan penegasan tidak pentingnya hadis sebagai penjelasan. Tetapi berbeda karena maknanya ini mengandung makna kewajiban dan larangan. Dan yang penting adalah bahwa ayat ini justru menjadi fungsi, menjadi alasan mengapa hadis itu sangat perlu untuk dikedepankan. Karena tanpa ada hadis maka akan susah memaknai isi dan kandungan dalam Al-Quran. Jadi itu ya yang diperhatikan. Dibantah oleh para ulama, argumentasi para golongan ingkar sunnah. Dan yang ketiga, argumentasi naklinya golongan ingkar sunnah itu hadis. Ini agak lucu juga. Sudah menolak hadis, tapi dasar mereka hadis. Jadi agak aneh. Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Ditolak kami dipakai. Jadi menurut mereka ada hadis yang mengatakan seperti ini. Ma'atakum anni fa'ariduhu ala kitabillah fa in wafaqa kitaballah faqultuhu wa illam yuwafiq kitaballah falam aqulhu wa innama ana muwafiqu kitabillah wa bihi hadaniyallah. Jadi ayat hadis ini menurut golongan ingkar sunnah menjadi dasar mengapa mereka hanya berpedoman pada Al-Quran, bukan pada hadis. Karena Nabi mengatakan ya sudah, tidak usah gubris ucapanku. Yang penting apa yang sudah Allah katakan pakai. Tidak usah gubris omonganku, kata Nabi. Menurut mereka seperti itu. Jadi harusnya umat Islam tidak boleh berpegangan pada hadis karena satu-satunya pegangan umat Islam adalah Al-Quran. Seperti itu. Tapi kemudian ini dibantah oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm yang mengatakan hadis ini dhaif dan tidak ada ditemukan hadis ini di dalam kitab-kitab hadis. Jadi dhaif hukumnya ini hadis ini, bahkan maudhu. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran argumentatif dari alasan kelompok ingkarus sunnah. Nah itulah argumentasi nakli yang mereka gunakan dan kemudian bantahan para ulama. Nah kemudian kita pindah ke argumentasi akli atau argumentasi rasional, argumentasi logika, argumentasi nalar. Ada beberapa. Yang pertama, argumentasi mereka bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Fakta ini sesungguhnya memudahkan bagi orang yang paham Al-Quran ketika mengkaji Al-Quran, sehingga tidak lagi dibutuhkan sunnah untuk menjelaskan. Jadi alasan mereka, loh, Al-Quran kan sudah pakai bahasa Arab. Jadi otomatis orang yang pandai bahasa Arab bisa memahami isi Al-Quran. Jadi tidak perlu lagi ada sunnah untuk menjelaskan isi dalam kandungan Al-Quran itu. Nah, kemudian dibantah secara tegas argumentasi mereka. Memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tapi tidak cukup hanya dengan kemampuan berbahasa Arab, mereka bisa menjelaskan dan menafsirkan isi dalam kandungan Al-Quran. Karena apa? Kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu meskipun memakai bahasa Arab, tetapi pemahamannya tidak bisa dipahami secara gamblang. Karena itu tetap dibutuhkan adanya penafsiran atau penegasan yang dilakukan oleh hadis salah satunya. Contoh sederhana waktu kita menjelaskan bayanut tafsir. Aqimus sholata wa atuz zakata. Kalimat as-sholah. Ya. Dirikan sholat kata Allah. Pertanyaannya, sholat yang bagaimana yang harus didirikan? Maka kalau kita mau mencari dalam Al-Quran tata cara sholat, maka sampai
kiamat tidak akan ketemu ayatnya. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah dengan menjelaskan di dalam hadis. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi Rasulullah ada role model bagi kita ketika ingin tahu bagaimana sesungguhnya perintah Allah untuk menegakkan salat. Maka mau tidak mau ikuti tata cara Nabi. Nabi sholat dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu kalau tidak ada hadis tidak akan bisa dipahami dengan benar ketentuan tentang perintah Allah untuk menegakkan sholat. Jadi seperti itu ya argumentasi akli dari golongan ingkar sunnah tentang bahwasanya orang Arab sudah pandai bahasa Arab, jadi tidak perlu lagi menjelaskan isi Al-Quran dengan hadis karena orang Arab pun sudah paham. Dan kenyataannya tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat berpegangan pada hadis Nabi, umat Islam terpecah belah sehingga mengalami kemunduran. Nah, ini lagi. Gara-gara umat Islam berpegang teguh pada as-sunnah, pada hadis, maka banyak perpecahan di mana-mana. Semua saling berkonflik satu sama lain. Yang satu mempertahankan hadis A, yang satu mempertahankan hadis yang B. Sehingga apa? Umat Islam tidak kompak, umat Islam tidak menyatu, dan terjadilah perpecahan. Kemudian dibantah argumentasi akli ini oleh para ulama. Menurut mereka, justru di era kemajuan Islam, itu muncullah ulama-ulama masyhur yang menguasai berbagai bidang ilmu, misalnya tafsir, fikih, hadis, bahkan pemahaman mereka terhadap pengetahuan umum itu juga sangat luar biasa. Tapi mereka kuasai hadis. Nah, ini mengindikasikan bahwa kemunduran umat Islam sesungguhnya bukan disebabkan oleh keputusan mereka untuk berpegangan pada hadis, tapi karena faktor lain. Misalnya faktor politik. Bahkan faktor politik inilah yang semakin besar menguat ketika umat Islam terpecah belah. Seperti kasus faksionalismenya Bani Umayyah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Itu kenapa? Karena faktor politik, bukan faktor kukuh memegang teguh ajaran hadis. Jadi seperti itu argumentasi para ulama ketika mereka membantah pandangan kelompok ingkarus sunnah. Dan yang ketiga, argumentasi mereka berhubungan dengan adanya hadis yang menyatakan Nabi pernah melarang hadis dicatat pada masa Rasul. Nah, mereka menggunakan itu. Tapi itu bisa dibantah. Kenapa? Memang Nabi pernah melarang. La taktubu anni syai'an. Jangan tulis apa yang aku ucapkan, kata Rasul. Memang pernah seperti itu. Tetapi dibantah oleh para ulama. Hadis sebenarnya sudah dicatat pada masa Nabi. Dan di antara para sahabat yang dikenal rajin mencatat, itu tercatat seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, kemudian Abdullah bin Amr bin As, dan lain-lain. Artinya, memang Nabi pernah melarang. Ada larangan seperti itu. Tapi itu alamatnya kepada seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Karena umat Islam memang saat itu keahlian dan kepandaiannya berbeda. Maka Nabi langsung pukul rata. Hati-hati kalian ketika menulis hadis atau menulis ucapanku. Karena tidak semua di antara kalian pandai menulis dan pandai menyimpan. Tetapi ketika Nabi berbicara secara one by one, satu persatu kepada setiap sahabat, Nabi justru memerintahkan, uktubu anni, tulis apa yang aku ucapkan. Karena Nabi melihat mereka punya keahlian dan kemampuan untuk mencatat. Misalnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai Madinatul Ilminya Rasulullah. Pintu kota ilmunya Rasul. Julukan Nabi kan seperti itu.
saking pandainya Ali. Sehingga oleh Ali, Nabi perintahkan, udah kamu tulis aja hadis-hadis aku. Ucapan-ucapanku kau tulis. Supaya nanti bisa diwariskan tulisanmu kepada anak cucumu. Seperti itu. Bahkan Jabir itu punya Sahifah Jabir. Lembaran-lembaran hadis yang ditulis secara khusus oleh Jabir. Setiap ucapan-ucapan Rasul disimpan dengan baik oleh Jabir. Jadi seperti itu. Bantahan para ulama ketika argumentasi aklinya kelompok ingkar sunnah menyasar pada aspek tidak adanya hadis yang menyatakan Nabi melarang menulis hadis. Ini dia bertanya. Jadi seperti itu ya. Bantahan atau argumentasi para kelompok aliran ingkar sunnah dan juga bantahan yang mereka berikan. Oke, baik, selesai. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi ingkar sunnah. Silakan bagi kalian mahasiswa HKI HSA jika ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan, saya berikan waktu secukupnya. Masih ada waktu ini. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa namanya? Namanya Riko, Pak. Oke, videonya aktifkan Riko Herianto. Yuk. Ya, silakan Riko. Mana suaranya? Izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi Bapak menyampaikan macam-macam aliran ingkar sunnah, Pak. Ya. Yang salah satunya itu menolak hadis Rasulullah secara keseluruhan. Iya. Jadi aliran ingkar itu, Pak, kayak nggak percaya kepada hadis itu, Pak. Menolak semua hadis. Ya. Karena alasan apa, Pak? Aliran itu menolak ingkar sunnah itu menolak sunnah hadis-hadis. Ya. Ya, makasih, Pak. Ya. Oke, salah satu alasannya adalah ketika mereka melihat bahwa secara akli ya, mereka melihat ini kok umat Islam setelah berpegang teguh pada hadis kok malah berpecah belah. Argumentasi mereka seperti itu. Jadi udahlah daripada menjadi sebab munculnya pertikaian di antara umat Islam, maka sudah buatlah mereka statement larangan berpegang pada hadis. Kenapa? Hadis adalah sumber konflik yang memecah belah umat Islam. Ini pendapat yang dikeluarkan oleh Khawarij ya. Aliran Khawarij, aliran yang pernah ada di eranya Ali bin Abi Thalib. Mereka menolak hadis, jangan berpegang pada hadis. Karena apa? Hadis menjadi sumber konflik. Jadi tidak pantas hadis menjadi sumber ajaran Islam, apalagi sampai nomor 2 setelah Al-Quran. Tidak boleh. Harus ditolak. Karena tidak relevan dengan kebutuhan umat Islam saat itu. Jadi itu alasan kenapa ditolaknya hadis sebagai ajaran Islam menurut kelompok ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah ini kan banyak macamnya. Ada yang ingkar sunnah versi Khawarij, ada ingkar sunnah versi di Islam itu ada di Indonesia itu pernah ada ingkar sunnah tapi cuma bertahan tidak lama. Kenapa? Karena tidak dapat pengikutnya gitu ya. Dan yang paling banyak alasan kenapa mereka menolak hadis ya karena mereka sudah benci dengan permusuhan dan pertikaian karena mereka melihat umat Islam terpecah belah gara-gara mereka berpegang teguh pada hadis. Sementara hadis pun juga beda-beda. Ada yang mengatakan hukum A, ada yang mengatakan hukum B. Jadi itu yang menyebabkan umat Islam jadi terpecah belah menurut mereka. Jadi gitu ya, Riko. Baik, Pak. Kenapa mereka menolak keberadaan hadis secara utuh, secara keseluruhan. Oke, ada lagi, Riko? Sudah? Sudah, Riko? Sudah, Pak, cukup, Pak. Iya, yang lain silakan satu lagi dah. Saya, Pak. Siapa? Pak Is, Pak.
Yang perempuan dulu, coba yang perempuan dulu. Saya mau minta yang perempuan dulu deh. Nanti kalau enggak ada baru Pak. Baik, Pak. Ya, ayo yang perempuan silakan. Biar imbang. Dari perempuan ada, dari pria ada. Silakan. Ada? Oke, kalau enggak ada langsung lah Pak Is, silakan Pak Is. Yuk, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan ada sanggahan bukan sanggahan ya, kayak ingkaran dari kaum Khawarij itu yang mengatakan bahwa hadis itu dilarang dituliskan sama Rasulullah. Ya. Jadi tadi sanggahan dari ulama itu ngomong bahwasanya hadis udah ditulis kan sama para sahabat. Jadi itu yang benar gimana Pak maksudnya? Kayak emang boleh ditulis apa emang dilarang gitu penulisan hadis tersebut di zaman Rasulullah? Ya kalau siapa yang benar ya, yang benar kondisinya. Jadi misalnya gini, contoh sederhananya gini, saya misalnya ngomong sama mahasiswa SA, kalian hati-hati kalau misalnya jalan di depan kantin Fakultas FEBI, hati-hati ya, hati-hati, tidak boleh, bahkan tidak boleh misalnya gitu. Saya larang mahasiswa SA melewati depan kantinnya FEBI, hati-hati, tidak boleh ya. Saya ngomong gitu di kelas SA. Tapi begitu saya ketemu sama Pak Is, ketemu sama Riko, ketemu sama siapa lagi gitu ya. Saya bilang, Pak Is, Riko, gini, boleh kamu ke sana tapi pelan-pelan karena jalannya licin. Jalannya licin ya, hati-hati. Boleh jalan ke sana tapi hati-hati karena jalannya licin. Nah, sekarang bertanya gini, mana yang benar nih? Satu bilang nggak boleh, satunya bilang boleh. Ya yang benar kondisinya. Kalau misalnya secara umum saya mengatakan nggak boleh, ya karena wajar, tidak semua orang bisa berhati-hati. Tapi kalau secara person to person, orang per orang, saya bisa ngomong boleh, cuma hati-hati karena di situ jalannya licin. Jadi seperti itu ya. Kalau kamu tanya, Pak, yang benar gimana? Nabi melarang atau membolehkan menulis hadis? Ya jawab saya, ya benar semua itu. Secara satu sisi Nabi melarang karena apa? Tidak semua sahabatnya itu pandai menulis hadis ketika itu. Tapi kalau sudah bicara satu persatu, Nabi bicara dengan Ali, Nabi bicara dengan Jabir, Nabi mengatakan, udah tulis saja, karena kamu pandai, ahli menulis. Udah, saya perintahkan kamu menulis. Gitu. Ya, jelas ya Pak Is ya? Jelas Pak. Baik. Ya, tergantung kondisinya. Oke, silakan yang lain satu lagi dah. Yang mau bertanya saya kasih kesempatan satu lagi. Terutama yang penting perempuan nih, tidak ada yang ngomong dari tadi perempuannya. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akan konfirmasi kehadirannya yang hadir di absen. Di absen ini yang sudah absen ada 25 orang. Dari total yang hadir di Zoom itu 26. Jadi kurang satu ini. Siapa yang belum ini? Saya Pak Siapa? Helda Yuliani. Kenapa Helda? Kok belum kamu? Iya Pak, tadi telat. Soalnya di rumah lagi ada acara keluarga. Kamu di rumah ini. Iya Pak. Berarti belum dapat linknya kamu? Ya. Belum. Ya udah ini saya tampilkan ya. Sudah tuh silakan diisi Helda. Iya baik Pak, makasih. Ya. Oke, saya akan cross check ya satu persatu. Yang saya panggil, yang saya sebutkan namanya silakan menjawab hadir gitu. Ya. Oke, yang pertama Anissa Kasim, ada Anissa Kasim? Hadir, Pak. Oke, ya berikutnya Selma Rizky Desvandita. Ada? Bapak hadir. Akun saya keluar sendiri, Pak. Kamu sama Karina ini? Iya, Pak. Kamu Selma ya? Iya, Pak. Ini udah masuk, Pak. Oke, ya sudah. Oke, berikutnya
Zatsyah Fajri Sidik. Mana Fajri? Ada Pak, ada. Oke, ya Fajri. Berikutnya Firda Putriyanti. Ada Firda? Hadir, Pak. Oh ya, oke, baik. Berikutnya Maria. Mana? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya, berikutnya. Bentar. Maria, habis itu Iklimah Nur Az-Zahra ada. Iklimah. Saya Pak hadir. Oke, ya. Berikutnya Riyandi Rufus Hendra Putra. Hadir Pak, hadir. Oke. Berikutnya Resti Rohana. Hadir Pak. Oke, ya. Berikutnya Meta Novita ada. Hadir, Pak. Ya, oke. Berikutnya Anissa Alawiyah ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Berikutnya Siti mana tadi? Siti Selvia Nur Hasanah. Sevia Nur Hasanah ada. Pak. Ada Pak. Oh, ya. Oke, baik. Berikutnya Siti Raudatul Jannah ada. Hadir Pak. Mana ini? Oh ya, oke, baik. Berikutnya Nidia Indah Pratiwi ada. Hadir Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Pais Rahmatullah ada ya, tadi Pais. Hadir Pak. Berikutnya Nida Putri Aulia ada. Hadir Pak. Oke, baik. Berikutnya Nispia Alwalia Ramadini. Nispia. Hadir Pak. Hadir. Oke, baik. Berikutnya Dimas Salman Hakim ada. Hadir Pak, hadir. Kok cuma lampunya doang ini? Mana orangnya ini? Lampunya doang. Oke. Ya, baik. Berikutnya. Berikutnya siapa ini? Muhammad Zidan Prayogi. Zidan mana? Hadir Pak. Oh, Hadir. ya, siap. Berikutnya Riko Herianto Wijaya. Sudah tadi ya, Riko ya. Oke. Ada Pak. Berikutnya Puji Ayu Lestari. Mana Puji? Hadir, Pak. Mana? Oh, ini ya. Oke. Ya, berikutnya Riandana Julian Saputra. Mana Riandana? Rian. Hadir Pak, hadir. Oke, ya. Berikutnya Karina Juliani Putri. Ada? Mana? Karina? Hadir Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Rizka Maila Sari. Mana Rizka? Rizka mana Rizka? Rizka mana? Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Ya. Berikutnya Lilis Damayanti. Mana Lilis? Lilis. Hadir, Pak. Mana Lilis? Oh ya, oke. Hadir, Pak. Ya. Oke, berikutnya Ahmad Rafiq Hidayah. Hadir Pak. Oke, baik. Berikutnya Helda Yuliani. Hadir, Pak. Oke. Dan terakhir Ibnu Mubarak. Mana Ibnu Mubarak? Hadir Pak. Oke, ya, sudah ya. Total 27 yang absen. Bapak, Siva hadir, Pak. Siapa? Siapa ini? Siva Naziha. HP-nya nggak bisa masuk, Pak. Siva, sudah absen belum kamu? Belum, Pak. Ini pakai handphone Lilis. Ya harus ngisi dong. Gimana sih kamu? Ayo kalau tidak diisi saya tutup nanti nggak bisa absen. Ayo cepat, saya tunggu. Mana? Minta tolong ini Siva. Kamu ada di mana sekarang orangnya? Kamu di mana posisinya sekarang? Aduh, di kampus, Pak. Ya udah minta tolong sama yang lain temannya. Siapa misalnya yang bisa? Kamu kasihkan email kamu dan passwordnya. Kasihkan. Biar nanti teman kamu yang bantu. Misalnya siapa gitu.
Iya, Pak. Cepat ya, saya tidak ikut terlalu lama. Kalau misalnya sekarang sudah bisa diisi langsung bisa. Oke ya. Kalau saya tutup berarti langsung selesai absennya ya. Saya tutup absennya ya nanti. Jadi kuliah selesai, saya tutup. Tidak mau tahu pokoknya. Oke, baik. Jadi itulah materi perkuliahan kita yang baru saja selesai hari ini, materi Ingkar Sunnah. Sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian mata kuliah Ulumul Hadis selama 1 semester yang sudah kita laksanakan sejak apa yang start? Saya lihat dulu tanggalnya. Sejak tanggal 8 Februari 2023. Tolong dimatikan tuh suaranya biar darahnya. Suaranya. Hai. Suaranya. Suaranya. Biasaan. Orang lagi ngomong. Oke, saya ulangi ya. Jadi sudah selesai perkuliahan kita yang sudah dimulai sejak tanggal 8 Februari 2023 yang lalu sampai hari ini tanggal 31 Mei 2023. Alhamdulillah semua berlangsung dengan lancar dan semua tugas sudah saya berikan mulai dari tugas 1 sampai tugas 8 minggu yang lalu. Semoga apa yang saya berikan bisa dipahami dengan baik dan tugas yang juga saya sampaikan sudah dikerjakan dengan baik dan semoga berdampak positif buat nilai akhir dari MK Ulumul Hadis. Dan sebagai penutup dan mengakhiri perkuliahan kita, saya akan sampaikan satu hal, yaitu kita akan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali ya. Surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Kita doakan tujuannya pertama, kita doakan semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh selama kuliah 1 semester ini bisa menjadi barokah dan bisa menjadi manfaat khususnya bagi kita dan juga bagi orang-orang lain di sekitar kita. Yang kedua, mari kita doakan semoga orang tua kita, saudara-saudara kita, atau siapapun yang membiayai kita selama kuliah. Semoga mereka selalu diberikan kekuatan iman, diberikan kesabaran, dan bahkan diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang halal dan baik, sehingga bisa terus mendampingi dan mensupport kita sampai kita benar-benar selesai studinya di Fakultas Syariah ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita doakan semoga saat nanti kita melaksanakan UAS yang akan dilaksanakan tanggal 21, semoga hasilnya memuaskan dan bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita ataupun saudara-saudara kita. Baik, untuk niat ini mari kita bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Semoga permohonan kita mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa merasakan manfaatnya di masa yang akan datang. Baik, absensi sudah masuk ya, Siva sudah masuk tadi. Sudah selesai urusan absen. Dan mari kita tutup perkuliahan kita selama 1 semester.
kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.